Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ahli baitihi wa ila arwah ashabihi wa ila arwah azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin, khususan ila ruh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, thumma ila arwah ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد، وإلى روح الحبيب علي محمد الحبشي، وإلى روح أولاده خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح حبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح حبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد ابن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب سالم، وإلى روح الحبيب حسن ابن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، وإلى روح سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف، وإلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم، يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، يحفظنا يحفظ أصحابنا، يحفظ أولادنا من جميع الفتن، من جميع الأمراض، ومن جميع الذنوب، ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Kita sampai di bab taubat. Pada akhir pertemuan kita sama-sama membahas apa itu yang harus diperhatikan pada saat seseorang hendak bertaubat. Kita sudah membahas syarat-syaratnya, syarat-syarat taubat. Kemudian kita juga membahas muqaddimah taubat. Muqaddimah taubat kita juga sudah membahasnya. Agar sempurna taubat seseorang, maka dia harus memperhatikan muqaddimah sebelum dia bertaubat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dia bertaubat. Yang kita bahas di pertemuan yang lalu yaitu yang pertama, mengingat terlebih dahulu sebelum dia bertaubat, mengingat terlebih dahulu bagaimana menjijikkannya perbuatan dosa yang dia lakukan. Perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Yang kedua, mengingat pedihnya siksa Allah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu memikul pedihnya balasan, hukuman, siksa, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian muqaddimah yang ketiga yaitu mengingat atau merenungkan lemahnya kita dan lemahnya kondisi kita dan sedikitnya kesempatan bagi kita untuk menghindar, mengelak dari pertanyaan-pertanyaan nanti di hari kebangkitan. Kata beliau, siapa yang tidak
mampu menahan panasnya matahari, bagaimana mungkin dia mampu menahan panasnya neraka jahanam? Siapa yang tidak mampu menahan tamparan, pukulan seseorang, bagaimana mampu menahan pukulan palu godam nanti, palu godam penjaga api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mampu merasakan sakit ketika digigit semut, bagaimana dia mampu nanti menahan, bagaimana mungkin dia nanti mampu menahan gigitan ular yang ada di dalam neraka jahanam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, besarnya seperti onta. Ular itu besarnya seperti onta. Kemudian menahan gigitan kalajengking yang besarnya seperti keledai. Dan diciptakan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua hal-hal yang buruk di dunia ataupun di akhirat kelak, lahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa yang terus-menerus merenungkan 3 mukaddimah taubat ini, baik sehari-hari, pagi dan petang, atau pada saat dia mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merenungkan 3 mukaddimah ini, maka 3 mukaddimah taubat ini akan membawa dirinya mencapai kondisi taubat nasuha, taubat yang murni. Dia betul-betul akan merasakan taubat, betul-betul akan bertaubat murni, tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mencapai kondisi ini. Karena taubatan nasuha itu adalah kondisi spiritual yang dicapai oleh seseorang. Wallahul muwaffiq bifadlihi, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dengan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan. Fa in qila alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wa lam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha wa syaddattum syai'a. Jika kalian, kata Imam Ghazali, jika disebutkan atau dikatakan, bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa penyesalan itu adalah taubat? Jadi taubat itu menyesal, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyesal itu dia bertaubat. Jika ada pertanyaan, Nabi kan hanya mengatakan orang yang menyesal itu dia bertaubat. Nabi tidak menyebutkan syarat-syarat atau mukaddimah, maksud saya. Nabi tidak menyebutkan syarat-syarat yang engkau sebutkan di atas dan mukaddimah taubat itu, sehingga engkau seperti seakan-akan mempersulit orang yang mau bertaubat. Nabi tidak menyebut itu. Maksud Imam Ghazali, mungkin ada seseorang yang membaca uraian saya di atas, kemudian berpikiran Imam Ghazali ini mempersulit orang mau bertobat, pakai harus ada mukaddimahnya, ada syarat-syaratnya. Padahal Nabi hanya menyebutkan orang yang menyesal itu orang yang bertobat. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, yugalu lahu, maka dia akan dijawab, i'lam awalan. Pertama-tama ketahuilah, sebelum kamu menyimpulkan sesuatu dari uraianku, kata Imam Ghazali, pertama-tama ketahuilah an-nadama ghairu maqdurin lil 'abd. Sesungguhnya penyesalan itu merupakan sesuatu ghair maqdur, yang tidak yang seorang hamba tidak mampu menguasainya.
Jadi menyesal itu bukan seperti seseorang mengangkat tangan, bukan di luar ikhtiar seorang hamba. Di luar ikhtiar seorang hamba. Menyesal itu tidak dikuasai oleh seorang hamba. Bagaimana saya ingin menyesal, kemudian saya menyesal. Tidak, bukan seperti mengangkat tangan. Menyesal, nadam atau penyesalan, itu kondisi spiritual yang dialami oleh seseorang. Kejiwaan yang tidak dikuasai oleh seorang hamba. Jadi makanya beliau mengatakan an-nadam ghair magdur lil abd. Penyesalan itu tidak dikuasai oleh hamba. Penyesalan, orang yang bisa menyesal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak bisa mencapai sesuatu sehingga dia menyesal. Ala tara annahu taga'un nadamah an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu alla yakuna dhalik. Apakah kau melihat akan terdapat penyesalan atas sesuatu di dalam hati seorang hamba fi qalbihi wa huwa yuridu alla yakuna dzalik, padahal dia tidak menginginkan itu. Dia itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Bagaimana dia bisa menyesali perkara yang ada di dalam hatinya? Jadi penjelasan ini nanti akan ada di selanjutnya. Wat taubatu magduratun lil abdi ma'murun biha. Sedangkan taubat itu perkara yang bisa dilakukan oleh hamba. Hamba itu bisa bertaubat dan diperintahkan ma'murun biha. Kalau taubat itu perkara yang bisa dilakukan oleh hamba. Saya bertaubat, bisa, selesai. Tapi menyesal belum tentu bisa dilakukan oleh seorang hamba. Nah, yang dimaksud penyesalan di sini penyesalan yang seperti apa? Nah, tsumma inna qad alimna. Nah, ini penjelasannya yang di atas tadi ya. Kita telah mengetahui annahu law nadima 'ala dzunub, ketika seseorang itu menyesal atas perbuatan dosa, lamma dhahaba bidzalika jahuhu bainan nas au maluhu fin nafagati fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raib. Nah, kalau seseorang menyesal atas perbuatan dosanya, dia menyesali perbuatan dosanya, tapi sebab penyesalan itu ketika jahuhu, posisi dia, kemuliaan dia di antara manusia hilang, kedudukannya hilang. Dia melakukan perbuatan dosa, diketahui oleh orang, sehingga dia sudah tidak dianggap mulia lagi oleh orang. Dia dianggap remeh. Dia menyesal berbuat dosa itu, tapi penyesalannya karena dia sudah tidak dipandang mulia lagi oleh orang. Atau seseorang menyesali perbuatan dosanya ketika hartanya itu lenyap karena perbuatan dosa tadi. Umpamanya, orang yang berbuat dosa, ketahuan berbuat salah, dia kedapatan di dirinya ini berbuat dosa, kemudian disita hartanya. Kemudian dia menyesali perbuatan dosanya. Tapi dia menyesali perbuatan dosanya karena sekarang dia jadi jatuh miskin karena perbuatan dosa itu. Karena perbuatan dosa tadi, dia jadi dipandang buruk oleh orang. Orang memandang dia orang yang hina. Atau karena perbuatan dosanya, dia menjadi tidak memiliki harta. Menyesal dia. Dia menyesali perbuatan dosa tadi. Tapi karena dua sebab ini. Penyesalan yang seperti ini, kata Imam Ghazali, fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raib. Penyesalan yang seperti ini tidak termasuk penyesalan yang disebut taubat tanpa ragu-ragu lagi. Kata Imam Ghazali, ini sudah pasti ini bukan taubat.
Tidak seperti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau begitu, kata Imam Ghazali, fa'alimta bidzalika anna fil khabar ma'nan lam tafhamhu min zahirihi. Nah, dari dua perumpamaan yang aku perbuat ini, kata Imam Ghazali, maka kau akan mengetahui anna fil khabar, sesungguhnya yang terdapat di dalam hadis di atas, yaitu hadis tentang an-nadam taubah, penyesalan itu adalah taubat, yang terdapat di dalam hadis di atas ada makna yang kita tidak bisa memahaminya dari sisi secara letterlek, secara lahiriah. Jadi tidak bisa kita simpulkan, oh orang ini menyesal, berarti dia sudah bertobat. Belum tentu, kata Imam Ghazali. Dia menyesalnya karena apa dulu? Kalau dia menyesalnya karena hartanya hilang, dia menyesal. Ya Allah, saya nyesal, kenapa saya berbuat maksiat itu? Tapi di dalam hatinya penyesalan itu karena hartanya hilang, karena dia jadi miskin. Atau kita dapati orang yang nangis, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Tapi dia menyesali itu karena sekarang dia sudah tidak dipandang terhormat lagi oleh manusia. Kata Imam Ghazali, walaupun dia ini menyesal, dia belum disebut orang yang bertaubat seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. An-nadam taubah, penyesalan itu taubat. Nah, lalu apa yang dimaksud penyesalan itu di dalam hadis Rasulullah SAW? Wa huwa anna nadama li ta'dhimillah subhanahu wa ta'ala wa khawfi 'iqabihi mimma yab'atsu 'ala taubatin nasuh. Yang dimaksud di dalam hadis itu penyesalan karena pengagungan di dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penyesalan yang seperti ini mimma yab'ats 'ala taubatin nasuh. Yang seperti ini penyesalan yang timbul karena pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat dirinya, kemudian lemahnya dirinya ini di hadapan Allah, hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan timbul karena rasa takut terhadap hukuman yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturannya. Penyesalan yang seperti ini menimbulkan taubat an-nasuh, taubat yang murni di dalam diri seseorang. Fa inna dzalika, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi penyesalan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan taubat. Jadi an-nadam at-taubah itu harus difahami dengan benar, tidak secara letterlek saja. Penyesalan itu adalah taubat, yaitu penyesalan karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atau takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika min sifatit taibin wa halihim. Penyesalan yang timbul seperti ini adalah merupakan sifat-sifat orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan kondisi spiritual mereka seperti itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu idza dzakara al-adhkar thalatha allati hiya muqaddimatut taubah yandam. Nah, ini kembali kepada pertanyaan di atas. Kalau ada orang yang bicara, kenapa kok Imam Ghazali ini seakan-akan mempersulit orang yang bertaubat? Kalau mau bertobat ada mukaddimahnya terlebih dahulu. 3 mukaddimah yang saya sebutkan tadi di awal, oleh Imam Ghazali disebutkan di awal. Kenapa orang harus
melakukan 3 muqaddimah terlebih dahulu baru bertaubat, padahal Rasulullah SAW menyebutkan orang menyesal itu bertaubat. Nah, kemudian dibahas oleh Imam Ghazali, tidak semua orang menyesal itu bertaubat. Menyesalnya karena apa dulu? Kalau dia menyesalnya karena mengagungkan Allah, takut hukuman Allah, nah ini penyesalan yang benar, menimbulkan taubat yang murni. Dan itu merupakan sifatnya orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Nah, kalau kita mau menyesal karena mengagungkan Allah dan takut terhadap hukuman Allah, maka kata Imam Ghazali, mengingat-ingat 3 muqaddimah taubat yang disampaikan di awal itu, orang kalau mengingat-ingat 3 muqaddimah taubat itu, yandam, pasti dia akan menyesal. Wa hamalathu an-nadamah ala tarki ikhtiyariz dzanab. Orang kalau sebelum bertobat dia mengingat-ingat terlebih dahulu 3 hal yang saya sampaikan di awal, kata Imam Ghazali, maka dia akan menyesal. Dan penyesalannya ini penyesalan yang murni, bukan penyesalan karena harta atau kehormatannya di mata makhluk. Ini akan menimbulkan penyesalan yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan penyesalan tadi, wa hamalathu an-nadamah, penyesalan itu akan membawa dia ala tarki ikhtiyariz dzambi. Penyesalan itu akan menggiring dia untuk meninggalkan berbuat dosa, perbuatan dosa tadi. Karena dia mengingat 3 hal tadi, timbul penyesalan di dalam hati, dan penyesalan di dalam hati tadi akan menggiring dia untuk meninggalkan perbuatan dosa tadi. Nah, ini akan secara tidak langsung akan memenuhi rukun-rukun taubat yang pernah kita bahas. Sebab orang yang mau bertaubat, dia harus berikrar di dalam hatinya untuk meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan itu seumur hidup. Tapi dimulainya dari muqaddimah tadi. Kemudian wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi fil mustaqbal. Dan penyesalan itu akan terus melekat di dalam hatinya di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang berikutnya. Walaupun dia sudah bertobat, taubatnya dia lakukan, tapi penyesalannya masih melekat terus di dalam hatinya, sehingga penyesalan itu fatahmiluhu alal ibtihal wat tadarru. Penyesalan itu akan menjadikan dia benar-benar sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap, dia betul-betul ibtihal, sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa penyesalan yang ada di dalam hatinya. Falamma kana dzalika min asbabit taubati wa sifatit taib. Ketika hal tersebut merupakan sebab-sebab taubat dan sifatnya orang-orang yang bertaubat, ketika maksudnya penyesalan tadi merupakan sebab-sebab orang yang bertaubat dan sifatnya orang yang bertaubat, samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismit taubah. Makanya kemudian Nabi menamakan penyesalan tadi dengan taubat. Sebab taubat itu sebab-sebabnya adalah menyesal. Dan menyesal itu sifatnya orang-orang yang bertaubat. Makanya Nabi kemudian menyebut an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah taubat, tapi penyesalan yang benar. Fafham dzalik, fahami hal ini, kata Imam Ghazali, muwaffagan insyaallah, maka engkau akan tergolong mereka yang mendapat taufik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fa in qulta, jika engkau berkata, kaifa yumkinul insan
ayyasira bihaitsu la yaqa' minhu dhanbun albattah min saghirin aw kabirin. Kalau engkau punya pertanyaan, kata Imam Ghazali, bagaimana mungkin seseorang itu bisa bisa hidup tanpa pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali, baik yang kecil atau yang besar. Apa mungkin orang itu hidup tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali, yang kecil ataupun yang besar? Kaifa wa anbiya'ullahi salawatullahi alaihim alladzina hum ashrafu khalqillah subhanahu wa ta'ala qad ikhtalafa fihim ahlul ilm hal nalu hadhihi darajah amla. Bagaimana mungkin padahal para nabi saja, jika ini pertanyaan itu timbul seperti ini ya, bagaimana mungkin padahal para nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat kepada mereka, yang mereka itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang termulia, itu saja masih terjadi khilaf di antara para ulama, apakah mereka mencapai derajat tidak pernah berbuat dosa sama sekali di dalam hidupnya, baik yang besar ataupun yang kecil, atau tidak. Ini saja ada khilaf di antara ulama. Lalu bagaimana manusia yang bukan nabi itu, apa mungkin dia bisa melakukan, dia bisa di dalam hidupnya sama sekali tidak melakukan perbuatan dosa, baik yang besar ataupun yang kecil? Jika engkau memiliki pertanyaan seperti ini, kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, anna hadza amrun mumkinun ghairu mustahilin. Sesungguhnya kondisi seperti itu, orang tidak berbuat dosa, gitu ya, itu adalah perkara yang boleh terjadi, mungkin, ghair mustahil, bukan perkara yang mustahil. Tsumma huwa hayyinun, dan hal itu adalah sesuatu yang sepele sebetulnya, karena kalau itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa terjadi pada diri seorang hamba. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka hal itu bisa terjadi pada diri seorang hamba. Wallahu ta'ala yakhtassu birahmatihi man yasha. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan sebagian dari hambanya dengan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma min syartit taubah, kemudian termasuk syarat dalam taubat itu, an alla yata'ammada dzamban. Di antara syaratnya lagi adalah tidak yata'ammada dzamban, tidak melakukan perbuatan dosa itu dengan sengaja atau sadar bahwa dia sedang berbuat dosa, sengaja melakukan itu karena dia mau membantah Allah subhanahu wa ta'ala atau mau menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yata'ammada dzamban. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in, kalau dia lakukan itu karena kealpaan dia atau kelalaian dia, fahuwa ma'fuun anhu bifadlillahi ta'ala, maka hal itu akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah, karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza hayyinun ala man waffaqahu Allah ta'ala. Hal seperti ini adalah sesuatu yang hayyin, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini,
orang yang tidak berbuat dosa sama sekali itu maksudnya dia tidak berbuat dosa karena ingin menantang Allah Subhanahu wa ta'ala secara sengaja. Tapi mungkin saja seseorang itu lalai kemudian tergelincir berbuat dosa, maka ini diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian fa'inggulta, jika engkau memiliki pertanyaan lagi, innama yamna'uni minat taubati anni a'lam min nafsi anni a'udu ila dzambi wala athbatu ala taubah fala faidata fi dzalika. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya diungkapkan oleh Imam Ghazali karena kecerdasan Imam Ghazali. Dia ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul di hati para pembaca kitab Minhajul Abidin ini. Jadi sebelum kita bertanya, dia sudah menebak apa yang terlintas di dalam hati membaca itu ya. Fa'inggulta, jika kamu bertanya, sesungguhnya ada hal-hal yang mencegah aku untuk bertaubat. Apa di antara hal-hal itu? Karena aku tahu bahwa diriku pasti aku tidak bisa membohongi diriku, bahwa aku tahu bahwa pasti diriku akan kembali melakukan perbuatan dosa ini. Padahal di antara syaratnya bertaubat tidak mengulangi kembali berbuat perbuatan dosa itu, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Padahal aku tahu diriku ini lemah, pasti aku akan kembali melakukan perbuatan dosa ini. Maka ketika aku tahu diriku akan mengulangi perbuatan dosa ini, walaupun aku niat tidak mengulanginya, maka aku tidak melengkapi rukun-rukun taubat tadi, maka fala faidata fi dzalik, tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Untuk apa aku bertaubat? Jika engkau memiliki pemikiran seperti itu, kata Imam Ghazali, fa'alam, ketahuilah, anna hadza min ghururis syaitan. Ini termasuk tipu daya setan. Jadi di antara tipu daya setan, menghembuskan di dalam hati seorang hamba, pasti kamu nanti akan tergelincir lagi melakukan perbuatan dosa ini. Lalu apa faedahnya kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jerat setan, kata Imam Ghazali. Wa min aina laka hadzal ilm? Kamu mengetahui bahwa kamu akan berbuat dosa lagi itu dari mana? Walaupun kamu tahu kondisi dirimu itu lemah, kamu hanya mengetahui kondisi dirimu itu lemah, tapi kamu bisa mengetahui nanti pasti kamu akan tergelincir melakukan dosa lagi. Itu ilmu itu dari mana? Itu kan masa yang akan datang. Yang kamu ketahui itu hanya sekarang dan yang telah lalu. Yang akan datang nanti yang terjadi kamu tidak tahu. Kamu bisa mengetahui sekarang ini kamu memang dalam kondisi lemah, tapi beberapa saat lagi kamu tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan pasti nanti kamu akan mengulangi perbuatan dosa lagi, kata Imam Ghazali. Aina laka hadzal ilm? Dari mana kamu dapat pengetahuan itu? Fa'asa an tamut taiban qabla an ta'uda ila dzambi. Boleh jadi, kata Imam Ghazali, kamu mati sebelum kamu melakukan perbuatan dosa itu lagi. Maka kamu mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu setelah bertaubat, kemudian tidak lama kamu mati sebelum kamu melakukan perbuatan dosa lagi. Berarti kamu mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang di masa Rasulullah SAW, ada orang tua datang ke Nabi Muhammad SAW, umurnya sudah lanjut usia, datang ke Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam,
dia beranjak dari tempatnya, keluar dari tempat dia bertemu bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba terpeleset, dia jatuh dan mati. Baru masuk Islam, keluar dia mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Allah, ini orang, manusia ini aslam galilan. Baru masuk Islam sebentar, kata Nabi, dakhalal jannah. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Seorang yang masuk Islam, dosanya yang terjadi sebelum itu, sebelum dia Islam, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita setelah bertobat, tidak lama setelah bertobat mati. Maka kita mati dalam keadaan bertobat. Belum tentu kita kembali melakukan perbuatan dosa itu. Yang terjadi di masa yang akan datang, kita sama sekali tidak tahu. Nah, wa ammal khauf minal aud, sedangkan rasa takut kembali melakukan perbuatan dosa, ini bagaimana menyikapi rasa takut kembali melakukan perbuatan dosa? Fa'alaika al-azmu, maka wajib bagimu al-azm was-sidq, bersungguh-sungguh dan meneguhkan dirimu fidzalika, dalam rasa takut tadi untuk kembali berbuat dosa. Nah, yang harus kamu lakukan sebetulnya bukan tidak bertaubat, tapi kamu bertaubat dan kamu bersungguh-sungguh mengukuhkan di dalam hatimu untuk tidak kembali berbuat dosa. Wa alaihi al-itmam. Nah, Allah nanti yang akan kemudian wa alaihi al-itmam. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang akan menyempurnakan itu. Kamu ini cukup memiliki kesungguhan di dalam hati. Kalau bersungguh-sungguh, nanti Allah yang akan menyempurnakan kesungguhan itu. Kamu akan dijaga dari kembali melakukan perbuatan dosa itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in atamma fadzaka min fadlihi. Kalau Allah menyempurnakan kesungguhanmu itu dengan menjadikan hidupmu di masa yang akan datang benar-benar tidak kembali melakukan perbuatan dosa, fadzaka min fadlihi, maka itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yatimma, tapi kalau tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kalaupun di masa yang akan datang ternyata engkau benar-benar tergelincir lagi melakukan perbuatan dosa, bagaimana? Faqad ghufirat dzunubuka salifah kulluha. Kalau ternyata kamu belum dijaga, disempurnakan oleh Allah taubatmu, sehingga di masa yang akan datang kamu masih tergelincir melakukan perbuatan dosa lagi, maka kamu tetap beruntung. Apa keberuntungannya? Dosamu di masa yang lalu itu tetap sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah, taubatmu itu tetap sah. Wa takhallasta minha wa tatahharta. Kamu telah menyucikan dirimu dan membersihkan dirimu dari dosa-dosa yang lalu. Bukannya kamu melakukan, umpamanya tergelincir melakukan dosa lagi, dosa yang lalu berarti tidak sah taubatnya, dikembalikan. Nah, yang lalu tetap sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa 'alaika illa hadzal dzambul ladzi ahdatstahu al'an. Maka kamu tidak punya tanggung jawab lagi terhadap dosa-dosa di masa lalu karena kamu sudah benar-benar bertaubat. Kamu tidak punya tanggung jawab lagi atas dosa-dosa di dalam hidupmu kecuali dosa yang baru kamu lakukan sekarang ini, yang dulu-dulu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwa ar-ribhul azim, dan ini adalah keuntungan juga, keuntungan yang besar, yang agung. Wal faidatu al-azimatu al-kabiratu, dan ini adalah manfaat yang sangat besar.
Jadi oleh karena itu kata Imam Ghazali, la yamna'uka khauful 'aud 'anit taubah. Jangan sampai takut kembali melakukan perbuatan dosa itu mencegah dirimu dari taubat. Jangan sampai. Fa innaka minat taubah abadan baina ihdal hasanain. Karena kamu melalui taubatmu itu akan selalu dalam kondisi dua kebaikan yang tersebut di atas. Yaitu kamu mendapat disempurnakan taubatmu oleh Allah sehingga di masa yang akan datang kamu tidak pernah berbuat dosa lagi. Atau kondisi yang berikutnya, kondisi baik yang berikutnya, kalau kamu tergelincir berbuat dosa lagi, ya dosa-dosamu yang lalu tetap sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tinggal bertaubat atas dosa yang baru kamu perbuat. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wal hidayah fahadhihi hadhihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemegang taufik dan hidayah, penguasa taufik dan hidayah. Maka kamu akan berada dalam kondisi yang ini atau kondisi yang ini. Kondisi yang di atas atau kondisi yang di bawah seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi semuanya berada dalam kebaikan. Maka jangan sampai hal itu mencegahmu dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara yang sangat kompleks sebetulnya yang dibahas oleh Imam Ghazali ini adalah sesuatu yang kompleks. Jadi memang banyak manusia sekarang yang memang menjauhi perbuatan taubat itu karena hal-hal yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, karena dia takut kembali berbuat. Jadi dia ini sebetulnya mau menjadi baik, tapi keinginannya menjadi baik itu dimanfaatkan oleh setan untuk mencegah dia tidak menjadi baik, supaya tidak menjadi baik, gitu ya. Karena dia sudah menyadari keburukan dia, kelemahan dia, itu sebetulnya sesuatu yang baik. Menyadari kelemahan, keburukan dia, rasa takut kembali dalam perbuatan dosa, itu sesuatu yang baik. Hanya saja kebaikan tadi dipoles oleh setan untuk mengarah kepada jalan yang tidak benar, kepada jalan yang tidak benar. Makanya penting sekali bagi kita membaca kitab-kitab para salaf kita. Ada orang mengatakan, sudah cukup Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, kamu tidak bisa menjabarkan Al-Quran dan hadis seperti penjabaran Imam Ghazali ini. Benar, Al-Quran dan hadis adalah petunjuk. Tapi cara untuk mencapai petunjuk itu, kita memerlukan bimbingan dari orang-orang yang sudah terjun di dalamnya. Mereka itu para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mengetahui jalan menuju ke langit. Sampai disebutkan di dalam beberapa ucapan, mereka para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui jalan menuju ke langit daripada jalan di bumi ini. Karena mereka benar-benar telah mencapainya, maka mereka bisa menjelaskan masalah batiniyah ini benar-benar rinci karena mereka menjalani semua itu dan tersingkap segala hal di dalam hati mereka karena cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memancar di dalam diri mereka. Nah, ini beberapa pertanyaan tentang taubat sebenarnya yang diungkapkan oleh Imam Ghazali. Saya tidak akan membahas panjang-panjang karena memang bahasan ini agak kompleks. Jadi tadi yang kita bahas, saya simpulkan sedikit. Yang kita bahas pertama adalah mengapa kita harus melakukan muqaddimah taubat dulu. Karena muqaddimah
3 mukaddimah taubat yang diajarkan Imam Ghazali tadi, yaitu diantaranya mengingat buruknya perbuatan dosa, yang kedua mengingat pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga mengingat lemahnya diri kita yang tidak bisa menahan sakit panasnya matahari, bagaimana kita bisa menahan panasnya neraka jahanam. Ini 3 mukaddimah ini akan membawa seseorang ke arah penyesalan yang benar, yaitu penyesalan yang menimbulkan taubatan nasuha. Penyesalan yang timbul karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut terhadap hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyesal karena kehilangan harta sebab perbuatan dosanya, atau menyesal karena kehilangan kehormatan di mata makhluk. Kemudian yang berikutnya mengenai mungkinkah seseorang tidak melakukan perbuatan dosa lagi, seumur hidupnya tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Mungkin kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perbuatan dosa yang terjadi karena kealpaan, kelalaian, itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir pembahasan kita, kalau seseorang mencegah dirinya dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia takut kembali melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah tipu daya dari setan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita di masa yang akan datang. Boleh jadi kita setelah bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan dosa sampai kita mati. Boleh jadi setelah kita bertaubat, kita tidak lama mati sebelum kita kembali melakukan perbuatan dosa. Boleh jadi kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, kemudian di masa yang akan datang kita tergelincir. Ini pun kita masih di dalam keberuntungan, sebab kita tidak punya tanggung jawab lagi kecuali dosa baru yang kita perbuat itu. Dosa yang lama yang kita benar-benar bertaubat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berada di dalam kebaikan dalam segala kondisi. Kemudian sisanya nanti kita lanjutkan di masa yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Wa ammal khuruj minadz-dzunub wat takhallus minha. Bagaimana caranya membebaskan diri dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Taubatnya, ini membahas taubatnya. Sekarang membebaskan diri dari perbuatan dosa. Sebab perbuatan dosa itu terbagi menjadi 3 bagian. Cara membebaskan diri dari perbuatan dosa itu berbeda-beda, ada 3 bagian. Nah, ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, dan dijaga sisa umur kita dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.